Oke guys, selamat datang kembali teman-teman semua di seri belajar Smart Contract Development episode ke-13 teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan membuat sebuah smart contract yang berfungsi sebagai wallet ya. Mirip seperti wallet yang mana dia bisa menyimpan saldo tiap user, kemudian dia juga bisa withdraw, oke? Mengambil kembali saldonya. Kemudian dia juga bisa mengirim saldonya ke user yang lain, teman-teman. Oke, ini sangat penting teman-teman ya, karena setiap teman-teman ingin membuat sebuah project, pasti akan selalu ada teman-teman untuk membuat sebuah fungsi ini. Akan selalu ada teman-teman ya. Sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel ini biar channel ini bisa berkembang ya. Dan buat teman-teman yang ingin berkontribusi kepada channel ini, oke, teman-teman bisa mengakses link Saweria berikut ini ya. Kenapa saya infokan seperti ini? Karena ada beberapa dari teman-teman yang DM ya untuk meminta link Saweria, guys. Oke guys ya, jadi saya sudah siapkan link Sawerianya. Jangan lupa donasi minimal 100 juta lah. Bercanda-bercanda ya. Oke, kita langsung mulai saja guys. Oke, di sini saya telah membuat sebuah file belajar 7 ya. Dan di episode ke-12 kita telah ini filenya belajar 6. Harusnya teman-teman sudah punya. Kita copy aja lisensi dan versi compilernya. Kita paste di sini dan kita buat smart contract-nya di sini. Namanya adalah simple wallet. Pastikan teman-teman ikut juga praktikkan ya, dan teman-teman harus paham video ini guys ya. Kalau misalkan belum paham, ulangi lagi videonya. Kalau misalkan belum paham, ulangi lagi videonya. Dan kalau misalkan masih belum paham, silahkan DM saya di Instagram atau berkomentar di video ini guys. Oke, pertama kita buat dulu smart contract untuk menandai ownernya guys ya. Kita buat address, oke. Visibilitasnya adalah private aja. Kemudian namanya owner seperti ini guys ya. Kita buat constructor untuk menandai ownernya ya. Kemudian owner sama dengan msg dot sender. Sangat sederhana guys. Oke, sebelumnya kita listkan dulu ya apa saja yang ingin kita buat. Pertama, yang ingin kita buat adalah user bisa menyimpan saldo ya ke smart contract. Kemudian user bisa melihat saldonya sendiri dan saldo user lain. Oke. Kemudian mungkin teman-teman merasa kok user bisa melihat saldo user lain. Oke. Itu karena dia mengetahui address-nya. Itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau bikin user nggak bisa lihat saldo orang lain, itu nggak apa-apa juga, oke. Silahkan sesuai teman-teman inginkan. Tapi di sini saya ingin membuat bahwasannya user itu bisa melihat saldonya sendiri dan bisa melihat saldo orang lain guys ya. Oke, kemudian user bisa mentransfer saldo dia ke user lain. Oke. Kemudian terakhir, user bisa menarik kembali saldonya. Simple ya. Nah, pertama kita bikin event dulu guys ya. Eventnya mungkin ada 3 guys ya. Yang pertama adalah user menyimpan saldo. Oke, ini butuh event. Kemudian user bisa melihat saldonya. Oke, ini nggak perlu mentransfer. Oke, ini butuh event. Oke, kita kasih tanda bintang aja seperti ini. Kalau ada bintangnya seperti itu berarti dia butuh event. Kemudian user bisa menarik kembali saldonya. Oke, kita tandai seperti ini guys. Oke, sebelum kita buat eventnya, kita buat dulu variabel untuk menyimpan data user, oke, addressnya dan juga balance-nya atau saldonya. Oke, kita buat mapping aja seperti ini. Kemudian
key-nya adalah address dan value-nya adalah UIN aja seperti ini ya. Kemudian dia itu private dan namanya balance seperti ini guys. Oke, kita buat eventnya dulu guys ya. Di sini event, nama eventnya adalah deposit. Deposit, oke, ini untuk apa? Menyimpan saldo ke smart contract ya. Parameternya ada dua, ada address, oke, kita isi user. Kemudian yang kedua adalah UIN ya. UIN yaitu amount-nya. Oke, amount seperti ini. Dan di sini itu kita tambahkan index seperti ini. Oke, khusus untuk usernya. Kenapa? Oke, kenapa? Karena agar supaya di blockchain ya itu bisa difilter guys ya. Bisa difilter usernya di blockchain explorer. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya tentang blockchain explorer. Intinya teman-teman harus tambahkan index di bagian usernya ya. Begitu pula pada saat kita buat event transfer ya, atau kita buat aja langsung seperti ini. Oke, event transfer, kita simpan addressnya index, indexed from ya, from. Kemudian kita panggil address lagi, kita kasih index lagi tuh seperti ini. Kemudian berapa amountnya, berapa yang dikirimkan. Oke, seperti ini ya. Kemudian terakhir, event terakhir, user bisa menarik kembali saldonya. Oke, langsung kita buat eventnya. Event withdraw. Oke, kita tambahkan L aja seperti ini. Withdrawal. Oke. Transfer. Oke, ini kita tipe transfer. Oke, kita pakai addressnya. Isi parameternya address. Jangan lupa index. Kemudian masukkan usernya. Siapa yang withdraw ya. Kemudian kita masukkan berapa yang dia tarik saldonya ya, berapa amountnya. Oke, sudah jadi event kita. Ada 3, deposit, transfer, dan withdraw. Oke, pertama, user bisa menyimpan saldo ke smart contract. Langsung kita buat functionnya guys ya. Nah, kita buat seperti ini guys. Kita buat dulu private function, oke. Namanya deposit, underscore deposit seperti ini. Kita isi dia private. Nah, oke, nanti saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan. Nah, di sini kita validasi dulu ya. Require-nya kondisinya. Oke, msg.value, oke. Itu harus lebih besar dari 0 ya. Seperti ini. Nah, kalau misalkan dia tidak lebih besar dari 0, maka kita kasih pesan ya. Jumlah depo harus lebih besar dari 0. Oke. Klasik banget pesannya. Oke, kemudian kita isi di sini balance. Oke, msg.sender, kita isi key-nya plus sama dengan msg.value. Sangat simple. Oke, kemudian jangan lupa kita pancarkan eventnya atau kita emit ya, kita emit eventnya. Kita pakai event apa di sini guys? Deposit ya. Usernya siapa? Kita isi msg.sender. Kemudian kita isi amount-nya. Oke, ini gimana cara bacanya ya? Amount. Itu msg.value di sini guys. Sangat sederhana guys ya. Nah, lalu kita buat function public functionnya ya. Atau yang nantinya itu akan dipanggil ketika user mau deposit. Oke. Kita tulis deposit seperti ini. Nah, kita atur itu eksternal aja. Visibilitasnya eksternal. Kemudian jangan lupa payable agar supaya function ini bisa menerima saldo guys ya. Oke. Setelah itu buka, panggil function yang ada di dalam sini. Oke, di sini nggak perlu payable ya, karena dia private. Nah, kalau misalkan dia eksternal atau public, kita butuh payable. Karena di sini dia menerima msg.value ya, pastinya error kalau tidak ada payable. Kita tulis deposit seperti ini.
Nah, sangat sederhana guys ya. Kita sudah punya function deposit. Oke. Dan kalau kita save dan kita testing, coba kita testing guys ya. Kita aduh ini kalau kita testing saldo kita berkurang guys, tapi nggak apa-apa ya. Kita punya banyak akun. Ini sudah tercompile, kita langsung deploy. Nah, deposit guys, kita isi misal berapa kita isi ya? Kita isi misal 100 way aja ya, 100 way deposit. Nah, sudah berhasil guys ya. Dan di sini kita sudah punya 100 way ya. Oke, kemudian kita juga harus membuat seperti ini guys. Perhatikan ya, perhatikan. Saya akan membuat sebuah fungsi seperti ini guys. Retrieve external payable. Nah, kita copy aja yang ini kembali. Kemudian kita juga buat fallback external payable. Oke. Di sini kita panggil deposit. Oke ya. Ada receive, ada fallback. Oke. Kemudian kalau receive dijalankan harus melalui deposit. Oke, kita save dulu. Kita deploy. Deploy lagi. Ini kita hapus aja. Oke, ini smart contract yang terbaru. Tetap hasilnya sama aja guys ya. Oke. Nah, kenapa kita harus menulis receive dan fallback? Oke. Jadi, smart contract itu bisa menerima saldo tanpa harus memanggil fungsi deposit ini guys ya. Itu bisa guys di front end. Nah, kalau misalkan dia menerima saldo tanpa mengambil fungsi ini, maka dia akan melalui receive dan fallback. Oke, apa perbedaannya? Jadi mungkin teman-teman masih belum paham, tapi teman-teman harus tahu itu dulu. Jadi kita bisa mengirim sebuah saldo ke smart contract ya tanpa melalui function ini, function deposit guys. Nantinya dia akan masuk ke sini receive, oke, dan juga atau fallback. Nah, perbedaannya adalah receive, oke, itu dipanggil otomatis ketika user mengirim saldo tanpa memanggil sebuah function. Nah, kalau di fallback itu, oke, dia memanggil sebuah function yang sebenarnya tidak ada di smart contract, oke. Misalkan kita buat function deposit ya, ternyata di front end-nya tipu guys, ternyata T-nya 2 seperti ini. Nah, ini kesalahan front end guys ya. Alhasil kalau tidak ada fallback, maka saldonya tetap terisi tapi tidak melewati ini guys ya, tidak melewati siapa pemiliknya. Oke guys ya. Oke guys, kita sudah berhasil membuat sebuah proses di mana user itu bisa menyimpan saldo ke smart contract ya. Ya, sekarang kita buat user bisa melihat saldonya sendiri dan saldo user lain. Oke, ini gampang banget guys ya. Tinggal buat function seperti ini. Function get balance. Oke, kita menerima address-nya. Address, oke, misal user. Kita kasih visibilitas eksternal aja ya. Oke, kita nggak usah public, tapi eksternal aja. Oke, kenapa eksternal bang? Ya karena function ini itu nggak akan dipanggil ke script yang lain ya, atau ke function yang lain seperti ini. Seperti misal deposit ini kan saya setting private, artinya yang bisa memanggil ini khusus smart contract yang ada di dalam sini. Nah, function ini bisa memanggil deposit. Nah, receive bisa memanggil deposit, fallback bisa memanggil deposit. Oke, tapi kalau saya ganti ini menjadi eksternal, tentu error guys ya. Oke, karena ini function ini hanya bisa dipanggil oleh pihak eksternal saja. Oke, seperti front end, oke, seperti smart contract yang lain. Oke guys ya, sangat-sangat mudah dipahami. Kalau nggak paham, pukul kepala kalian. Oke. Nah, lanjut kita get balance eksternal
jangan lupa kita return ya, return s. Oke, apa kita return? You win. Oke, jangan lupa di sini external view karena kita hanya membaca data dari blockchain. Oke, kita panggil balance, return balance, masukkan msg.sender. Sangat-sangat sederhana. Kita save. Oke, msg.sender salah guys ya. Ini untuk memanggil saldo kita, tetapi yang ini masukkan user. Oke, salah, kita lupa. Ini get balance. Oke, kita bisa masukkan user atau get my balance. Kita copy aja ini. Function get my balance. Ini nggak usah. Dan ini kita ganti menjadi msg.sender. Oke, kita save. Deploy lagi, ini kita hapus aja. Deploy. Nah, kita coba deposit berapa? 1 ETH ya. Waduh, 1 ETH, kita pilih Ether, deposit. Oke, balance smart contract-nya ada 1 ETH. Kita get my balance. Oke, get balance address, kita masukin address kita sendiri di sini. Harusnya muncul juga 1 ya. Coba kita ganti akun. Kita get my balance 0 ya. Kita panggil get balance saldo dari ini. Tetap juga ya. Jadi kita bisa melihat saldo kita dan kita bisa melihat saldo orang lain. Gampang sekali guys. Oke, sekarang kita akan buat yang ke ini ya. User bisa mentransfer saldo dia ke user lain. Oke, sebenarnya ini cukup simple juga guys ya. Kita cuma mengurangi saldo ini dan menambah saldo address yang lain. Oke, coba kita buat fungsinya. Function transfer ya, transfer. Oke, kita menerima parameter guys. Apa yang kita terima? To. Oke, address dari pemilik tujuan ya, address tujuan. Kemudian berapa yang akan kita kirimkan amountnya. Kita pakai eksternal karena function ini cuman bisa dipanggil oleh pihak eksternal saja guys ya. Untuk sementara, nanti kalau misalkan function ini dipanggil di fungsi yang lain, nah kita baru ganti guys ya menjadi public atau gimana lah nanti kita atur. Oke. Seperti ini. Pertama kita pastikan dulu ya, kita cek dulu apakah dia punya saldo atau tidak ya. Nah caranya kita cek dulu require, pakai kondisi. Oke, misal balance msg.sender. Oke, apakah itu lebih besar sama dengan amount? Oke, kalau misalkan tidak, ya saldo tidak cukup. Tidak cukup. Oke guys ya. Kemudian kalau ini kenapa error function statement can be to view. Oke, sabar ya, kita belum selesai codingnya. Kalau misalkan apalagi pengecekannya guys, mungkin itu saja ya. Oke, kalau misalkan saldonya cukup, langsung kita pindahkan saldonya guys. Caranya user ini itu dikurang sama dengan amount. Oke, kemudian balance tujuan. Oke, to plus sama dengan amount. Wow, sangat-sangat simpel. Jangan lupa kita emit ya. Kita emit eventnya transfer. From dari kita masukin msg.sender, to-nya ya to, amount ya amount. Oke, sangat sederhana. Oke, tampaknya masih ada yang kurang ya. Kita belum validasi address-nya guys.
Oke, kita validasi seperti ini ya. Require apakah to itu tidak sama dengan, coba address kemudian seperti ini. Oke. Kalau misalkan address-nya cocok ya, oke. Kalau misalkan address-nya cocok, maka jalankan ini. Kalau misalkan tidak cocok, oke. Artinya apa address itu sama dengan ini, oke, tidak valid, maka address zero. Address gak jelas, oke. Sangat sederhana, kita save dan kita coba deploy. Oke, ini kita hapus aja semua, deploy. Ini deploy oleh akun yang mana nih? DB2. Oh, akun yang ketiga guys ya. Deploy oleh akun yang ketiga. Coba kita deposit sekitar 1 ETH. 5 ETH. 5 ETH depo. Nah, kita cek saldo saya ada 5. Kemudian saya ingin mengirim saldo ke ini. Oke. Kita copy ini, kita kembali ke ini guys ya. Kita transfer ke sini. Oke, ini kita bisa pengisiannya agar lebih mudah. Kita klik yang ini. Nah, totalnya misal kita isi 6 ya. 6. Karena ini menerima way ya, kita copy aja semua ini. Langsung kita kirim semua ya. Atau kita lebihkan dulu aja. Misal 6 ETH ya. Kita transact harusnya nggak bisa ya. Nah, nggak bisa guys. Saldo tidak cukup. Coba kita kirim semuanya. 5. Transact. Nah, sudah terkirim. Kalau kita cek get my balance menjadi 0 ya. Dan kalau kita pakai akun ini, B itu apa ya? BAB ya. BAB. Lah, BAB lagi ya ini. Oke, ini BAB. Coba kita cek saldonya, get my balance. Ada 5 ETH guys ya. Oke. Artinya transfer kita sudah berhasil guys. Oke. Meskipun saldonya itu masih disimpan di dalam smart contract ya. Jadi di sini saldonya tetap aja masih 100 guys ya. Oke. Jadi sangat-sangat sederhana dan mudah dipahami. Dan kita masuk yang terakhir guys. Yang terakhir, user bisa menarik kembali saldonya. Oke guys, terakhir ya, kita akan membuat fitur atau function user bisa menarik kembali saldonya guys ya. Oke, gua panasan, gua buka baju sambil minum kopi. Jangan lupa traktir saya kopi 5.000 ya, semuanya. Kalau ada 1.000 orang yang nonton, 5.000 kali 1.000, waduh, gue bisa kaya cok. Jadi juragan kopi. Bercanda guys ya. Oke, di mana nih? User bisa menarik kembali saldonya. Ini sebenarnya simple juga ya guys ya. Oke, kita buat function apa di sini? Withdrawal atau tarik saldo. Oke. Tarik saldo. Kita pakai bahasa Indonesia ya. Kita campur-campur aja karena di sini gue pakai apa di sini? Withdrawal. W-nya besar. Oke. Kita konsisten aja coba. Withdraw. Oke. Ini ganti huruf kecil. Withdraw. Oke. Ini kita menerima parameter berapa yang ingin kita tarik ya. Kemudian jenis functionnya adalah eksternal karena ini hanya bisa dipanggil oleh front end atau apa di sini ya kita bisa panggil di sini, kita pakai eksternal aja, nggak usah public. Sekali lagi nggak usah public karena function ini tidak dipanggil oleh function yang lainnya ya, yang mana seperti deposit, function underscore deposit ini bisa dipanggil oleh function yang lain. Oke, ini private. Kalau ini public itu artinya bisa dipanggil di luar, bisa dipanggil sesamanya. Tapi kita cuman pengen function ini dipanggil oleh di luar aja, sesamanya nggak perlu. Oke, kita pakai eksternal guys. Oke guys ya, dan buka seperti ini. Kita cek dulu guys, saldonya ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak bisa. Oke,
balance msg.sender. Oke. Kemudian apakah lebih besar dari 0? Oke, bukan ya. Harusnya kita cek dulu amount-nya. Apakah dia memasukkan nilai lebih besar dari 0? Maka kalau salah, penarikan tidak bisa 0. Oke, atau harus lebih besar dari 0. Terserah lah, itu urusan kalian guys ya. Kemudian yang kedua, kita cek apakah saldonya cukup. Oke, balance msg.sender itu lebih besar atau sama dengan amount. Oke, nah kalau nggak sama, saldo lu nggak cukup, kocak. Oke, ini pengecekannya guys, ada 2. Nah, kemudian kalau misalkan sudah oke, kita kurangi dulu saldonya guys ya. Kita jangan langsung membuat kode untuk proses penarikan, tapi kita kurangi dulu saldonya guys ya. Nanti kita akan jelaskan tentang smart contract security guys ya. Ini khusus untuk buat wallet sederhana aja. Alasannya kenapa kita harus buat kode untuk mengurangi saldonya dulu, kemudian proses penarikannya. Nah, itu kita akan bahas tentang smart contract security. Agak panjang juga ya pembahasannya. Tapi ikutin aja seperti ini guys ya. Balance msg.sender. Oke, itu di minus sama dengan amount. Kita kurangi dulu saldonya. Nah, kalau saldonya sudah dikurangi, baru kita jalankan proses untuk penarikannya. Caranya simple, msg dot sender seperti ini. Kemudian kita call guys ya, kita call. Nah, ini kita masukin value-nya. Kita berapa penarikannya? Oke, kita tulis amount ya. Nah, kemudian buat kurung seperti ini kita kosongkan aja. Nah, ini kita call, kita panggil berapa kita mau tarik. Nah, kemudian kita kosongkan aja data yang dikirim. Oke. Ini pokoknya ikutin aja seperti ini guys ya. Ini adalah kode untuk menarik saldo. Sebenarnya bisa juga seperti transfer atau kita send, oke? Tapi itu akan kita bahas di smart contract security juga guys ya. Nah, pokoknya teman-teman harus pahami aja kode ini untuk menarik saldo, memindahkan saldo dari smart contract ke msg.sender, oke? Bisa juga sebenarnya payable ya, payable, kemudian masukkan addressnya di sini, oke? Addressnya 0x bla bla bla, oke? Atau didapat dari msg.sender, kemudian .call, oke? Itu bisa guys ya, itu bisa. Tapi bisa juga yang seperti ini, msg.sender lebih simple. Nah, ini itu mengembalikan 2 data guys, oke? Kita masukin ke dalam variabel. Dia mengembalikan 2 data. Caranya menerima data seperti ini guys, oke? Ada A dan B. Dia mengembalikan 2 data A dan B. Nah, yang B-nya, oke, itu mengembalikan data yang dari yang kita kirim ya. Ini karena kita kirim kosong, oke? Maka B-nya dikosongin aja seperti ini. Kita kosongkan aja seperti ini, nggak usah diisi. Nah, kita terima A-nya saja guys, oke? Dan jangan lupa kita tulis tipe datanya. Nah, data yang pertama yang diterima itu tipe datanya boolean guys ya. Jadi dia mengembalikan 2 data. Yang pertama boolean, yang kedua ini nggak kita bahas, nggak usah kita jelaskan ya. Nah, kalau misalkan penarikannya berhasil, pemindahan saldonya berhasil dari smart contract ke akun wallet kalian, maka dia akan mengembalikan data yang pertama itu true, oke? Nah, kalau gagal ya false, oke? False. Nah, kita validasikan, require, kita validasi apakah dia sukses. Nah, kalau nggak sukses, transfer gagal. Oke guys ya. Nah,
Bang, kita kan sudah kurangin di sini. Nah, ternyata penarikannya itu gagal, Bang. Gagal, Bang. Nah, gimana dong? Ini kan sudah dikurangin. Tenang saja, guys. Require ini, oke, selain dia menampilkan pesan error, maka data-data yang sudah diubah itu dikembalikan kembali, guys. Dikembalikan kembali seperti data sebelumnya. Jadi seolah-olah ini nggak dijalankan, guys. Nah, ini fungsinya require. Oke, guys ya. Terakhir, apa terakhir, guys? Jangan lupa kita panggil eventnya, kita emit event withdraw-nya, guys ya. Emit. Oke, withdraw. Kemudian kita apa ya di sini? Oh, usernya siapa dan berapa? Masukin aja msg.sender. Kemudian jangan lupa masukin amount-nya, titik koma. Kita sudah berhasil, guys. Kita coba save, kita deploy. Ini kita hapus semua dulu, deploy. Nah, ini kita deploy pakai akun apa, guys? Akun BAB lagi, guys ya. Coba kita kita deposit sebesar 50 ETH, 50 Ether. Oke, kita deposit. Nah, kita sudah punya 50 ETH, kita get my balance, oke. Kita withdraw, oke, kita tarik sebesar 25 aja, 25 ETH. Ini kita copy karena satuannya W. Oke, ini kita ganti 50 menjadi 25 ETH. Kita withdraw. Nah, berhasil, guys. Kita cek saldo kita kembali. Nah, sebelum kita klik ini, di sini sudah berubah, guys ya, menjadi 25 ETH total saldo dari smart contract ini. Kita coba get my balance, ada 25, guys. Dan kalau kita cek di sini sudah 74. Oke, kita nggak lihat ya pada saat di 50. Oke, kita coba pindah, kita coba kirimkan saldo kita, ini kan ada 25. 20 ETH itu kita kirim ke tempat lain, misal ke sini. Kita copy ini, kita kembali ke si BAB. Oke, kita paste di transfer ini. Jangan dulu, kita coba klik ini supaya kita lebih mudah pengisiannya. Kita isi address tujuan, total amount-nya itu 25 juga. Jangan 25, 20. Oke. Nah, kita transfer ya. Kita transfer, transact. Set. Nah, kita cek saldo kita sudah sisa 5 ETH. Kita coba ganti akunnya ke, aduh, gue lupa coy. Terakhirnya apa ini? 372. Oke, kita ke 372. 372. Kita cek my balance, ada 20, guys. Kita coba withdraw ya. Kita coba withdraw 10 aja, guys. Kita coba withdraw 10 aja. Ini kita ganti menjadi 10. Withdraw. Oke, sudah. Kita cek get my balance. Nah, sisa 10, guys ya. Nah, di sini total saldo ada 15 ya. 5 dari yang tadi yang pertama dan 10-nya si ini. Oke, dan kalau kita cek saldonya sudah berubah, guys ya, menjadi 109. Sudah berhasil menarik saldo, guys. Oke, guys ya. Sangat luar biasa, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Oke. Dan sambil ngopi kembali lagi. Oke, akhirnya kita telah selesai, kita telah berhasil membuat sistem wallet sederhana. Oke, kalau teman-teman masih belum paham, silahkan ulangi lagi videonya, guys. Oke. Jangan lupa subscribe, guys ya. Ini sudah kepanjangan videonya, nggak usah kata-kata penutup lagi. Intinya kalian subscribe, share, donasi 100 juta.